Ya, udah bisa saya lihat. Ya, ini saya buat, tapi saya masih bingung-bingung gitu loh. Jadi, kita kayak Iya, buat proposal skripsi yang benar tuh gimana. oh iya. eh Mungkin dari awal ya Mas Jason ya. Dari Ya, judul mungkin eh, judulnya, dari ini, judulnya ini. pengaruh Nah, aku, iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian Starbucks Jalan Gubeng nomor 33 Surabaya. Ini kesulitannya Mas Jason di mana mungkin? buat Ya. buat semua, saya bingung. Ini saya buatnya awu-awu kan. Oh gitu, iya Iya, nggak terus, apa-apa, masih belajar dulu. Iya, biasanya kan kalau itu ya, kalau skripsi, eh, kan dari kampusnya Mas Jason ada itu, ada buku pedomannya ya, ada buku pedoman penulisan skripsi atau proposal skripsi gitu. iya ada. Iya, secara otomatis itu kan dari kampus, masing-masing kampus kan beda. Tapi Ada. secara umum itu memang ada sih, paling di proposal itu kan ada judul, ada latar belakang, terus ada rumusan masalah, ada penelitian terdahulu, terus ada kajian teori, sama kajian pustaka itu maksudnya kajian pustaka Iya. sama metode penelitian dan nanti terakhir daftar pustaka kayak gitu. Tapi ya dari masing-masing kampus memiliki memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda sih Mas. Jadi kadang ada yang ditambahin apa dan lain sebagainya. Nanti untuk tapi secara umum itu sih. Cuman nanti akan mestinya ada tambahan-tambahan dari kampusnya Mas Jason dari mana ini Universitas Media Widya Mandala. Mandala ya. Dari Iya. Widya Mandala nanti kan ada itu sendiri. Cuman secara umum sama aja sih itu yang saya sampaikan tadi. Mm-mm. Terus ini mungkin yang perlu dibahas pertama dari latar belakang mungkin Mas Jason ya. Iya. Bisa Nah, bisa ditunjukin latar belakangnya. Iya. cuma saya cek dulu, saya kurang ingat. Gimana? Saya kurang ingat arah belakang. Saya belum buat arah belakang. Ini. Oh, ini ini sama seperti yang dikirim ke kita kemarin ya Mas ya. Iya, oh, yang ini sudah Jadi saya tambahin di bab duanya. Cuma oh, yang gini Mas Jason, kalau proposal itu biasanya belum ada bab-babnya. Jadi masih satu 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 kesatuan kayak gitu. oh gitu. Jadi belum ada bab-babnya. Oh, tapi Jadi kok pas langsung mm-mm. langsung Jadi eh, jadi langsung nanti ada A latar belakang, B rumusan masalah kayak gitu. Jadi di judul yang pertama itu judulnya Mas Jason apa kayak gitu. Di bab satu mungkin sama Mas Jason ditulisnya di bab satu. Coba di atas kan. oh ya coba. Ah, ya, itu bab satu itu diganti judul aja Mas Jason. Diganti judulnya Mas Jason. Ya, ini jadi nggak ada bab-babnya kalau di proposal. Ini masih proposal kan ya? Iya betul, masih Iya, proposal. masih proposal. Jadi itu ini bukan pendahuluan tapi dikasih judulnya Mas Jason tadi apa tadi ya? Pengaruh iklan ya, pengaruh iklan dan merek atau brand lah. Ya itu di sini terus nanti ini satu latar belakang kayak gitu. Bisa berarti ini latar belakang. Jadi eh, apa saya itu aja ya Mas Jason ya? Saya aja yang share screen ya. Jadi nanti Mas Jason Iya, yang nyatet gitu aja. iya, Jadi biar oke. fokus. Ya, Mas Jasonnya biar fokus kayak gitu. ya, Nah, saya download yang punya Mas ya. Jason yang barusan dikirim ya. Ya, saya bosan gini gitu, yang Oke, bosan. ya.
saya share screen. Ini yang Bentar ya Bu, saya mau bentar. Oke, ya silakan. Ya, sudah Bu. Sudah ya? Sudah bisa dilihat untuk ini share screen saya? Ya, bisa. Jadi gini Mas Jason, ini saya jelaskan dari awal ya, untuk penulisan proposal skripsi itu secara umum itu isinya hanya ini Mas. Jadi tidak berbab-bab. Kalau sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kayak gitu, nanti udah masuk pengerjaan skripsinya. Jadi kalau proposal itu isinya nanti satu dokumen itu hanya ada judul, latar belakang, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, kajian pustaka atau kerangka pemikiran, metode penelitian, dan daftar pustaka. Ini aja secara umum. Tapi nanti jika ada tambahan, menyesuaikan aja dari aturan dari kampusnya Mas Jason ya. Ya, betul. Nah, jadi di sini nanti ini kalau Mas Jason ini kan menulisnya bab 1 ya. Jadi ini di aja Mas. Jadi langsung ini jadi dari sini ini terus ini ini latar belakang gitu atau A gitu aja ya. Latar belakang bentar ya. Ini A latar belakang. Terus nanti ini B, yang B ini rumusan masalah. Kayak gini. Ini ya. Terus B tujuan penelitian. Nih, tujuan penelitian. B manfaat penelitian kayak gini. Manfaat penelitian, nanti ada manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis, kayak gitu. Halo, Mas Jason bisa didengar ya suara saya? Ya, bisa. Terus habis itu, kalau sistematika penulisan nanti di paling akhir biasanya Mas, setelah daftar pustaka. Oh, daftar pustaka. Jadi sistematika penulisan itu sebenarnya masuk di lampiran sih, secara umum gitu. Cuma nanti secara aturan di kampusnya Mas Jason nanti bagaimana saya kurang paham. Jadi sistematika penulisan ini nanti isinya yaitu terkait dengan rencana yang akan ditulis di skripsinya Mas Jason itu seperti apa. Jadi ini nanti setelah manfaat teoritis, manfaat praktis, terus nanti ada kajian penelitian terdahulu, biasanya kayak gitu. Iya, berarti terdahulu. Terus F nanti ada metode penelitian. Metode penelitian setelah itu langsung daftar pustaka. Daftar pustaka. Terus nanti ada sistematika penulisan. Ada juga sih yang sistematika penulisan serta metode penelitian ini sistematika penulisan.
deskripsi gini. Jadi ini nggak usah semuanya Mas, yang ke bawah ini kan ada bab 2, ada bab 3. Ini belum masuk ke sini. Bab 2, bab 3, bab 4 ya itu nanti ditulisnya di skripsi. Nah, untuk proposal itu hanya sampai ini aja Mas, sampai daftar pustaka. Lah, isinya apa? Kalau latar belakang berarti nanti kan alasan penelitian Mas Jason. Kenapa sih Mas Jason ini meneliti pengaruh iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian Starbucks Jalan Gubeng nomor 33 Surabaya ini. Yang pertama, biasanya di sini nanti ada muncul yang namanya konstruksi yang ada di latar belakang itu ya Mas ya. Jadi ada teori. Berarti teorinya terkait dengan apa? Teorinya terkait dengan iklan dan citra merek. Teorinya yaitu terkait dengan iklan dan citra merek. Nah, selanjutnya sini nanti ada secara praktis di situ. Jadi ada secara praktisnya bagaimana untuk pengaplikasian iklan dan citra merek di Starbucks Gubeng nomor 33 Surabaya ini, kayak gitu. Secara praktisnya berarti terkait dengan aplikasi iklan dan citra mereknya di situ. Ya kan? Nah, di sini nanti akan muncul yang namanya gap. Setelah Mas Jason menuliskan teori dan praktisnya, maksudnya praktis di lapangannya seperti apa yang dilakukan di Starbucks Gubeng dan Surabaya ini, maka nanti muncul gap, yaitu ada masalah. Berarti di sini apa sih kayak gitu? Kenapa? Akhirnya kenapa? Oh, ini tertarik saya meneliti ini kayak gitu. Karena seperti ini gitu. Karena Mas Jason sudah tahu teorinya kayak gitu, teori iklan dan biasanya kalau iklannya bagus, maka pengaruhnya positif terhadap keputusan pembelian konsumen kayak gitu. Terus citra mereknya, kalau citra merek itu bagus, berarti secara teoritis itu kan harusnya juga keputusan pembelian konsumen itu kan juga berpengaruh secara positif kayak gitu kan. Berarti pengaruhnya bagus kayak gitu. Loh, tapi ternyata di sini di Starbucks Jalan Gubeng nomor 33 Surabaya ini ternyata dia sudah melakukan iklan yang sangat bagus. Terus citra mereknya Starbucks ini sudah sejak zaman dahulu yang namanya Starbucks itu kan sudah brand yang terkenal kan. Jadi harusnya ini konsumennya itu tinggi. Tapi kenapa di Starbucks Jalan Gubeng nomor 33 Surabaya itu tidak seperti itu, bahkan kalah dengan brand yang lain kayak gitu. Ya kan? Bisa dipahami sampai sini? Berarti di sini ada yang namanya gap, ada yang namanya masalah. Nah, itu tadi kan masalahnya secara teori harusnya kalau iklan dan citra mereknya bagus, ini konsumennya juga, maksudnya keputusan pembelian konsumennya juga meningkat atau bagaimana, tapi ternyata di situ di Starbucks Gubeng itu malah justru sebaliknya, itu disebut dengan gap, Mas Jason. Bisa dipahami Mas Jason sampai sini? Ya, bisa Bu. Berarti nanti bisa dituliskan seperti ini ya Mas Jason ya. Untuk di latar belakangnya teori terkait dengan iklan dan citra merek ini sedikit aja mungkin ada tiga paragraf lah terkait dengan iklan dan citra merek. Terus nanti Mas Jason mengulasnya terkait dengan praktis di Starbucks Gubeng itu seperti apa. Itu ya mungkin nanti ada 2 atau 3 paragraf juga boleh. Terus nanti dimunculkan, oh berarti di sini ada permasalahan, sehingga Mas Jason dalam skripsi ini ingin menguji teori tersebut pada Starbucks Gubeng dengan judul ini, kayak gitu, dengan judul pengaruh iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian Starbucks Gubeng Surabaya ini tadi, ya kan? Sudah itu ya, sudah paham ya Mas Jason sampai sini? Jadi ada di sini harus ada di latar belakang ini harus ada yang namanya urgensi penelitian. Jadi di sini harus muncul Mas. Nah, urgensinya itu tadi kan. Berarti Mas Jason ingin menguji teori iklan dan citra merek tadi pada Starbucks Gubeng tadi. Bisa jadi teori terkait dengan iklan dan citra merek yang sudah dibangun sejak dulu ini tidak bisa diaplikasikan di
start Bagubeng itu nanti, tapi ini Mas Jason bisa membuktikannya nanti setelah skripsinya selesai. Setelah skripsinya udah jadi, karena ini nanti kan berdasarkan penelitiannya. Penilaian itu berdasarkan penelitian itu tadi. Dan yang Mas Jason bisa dipaham? Ya, bisa Bu. Nah, terus yang kedua, ketika Mas Jason sudah menemukan alasan penelitian terkait dengan itu, maka dibatasi rumusan pembahasan dalam skripsi ini kita batasi dalam bentuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kan berarti penelitiannya Mas Jason kan kuantitatif ya? Ya, ya kuantitatif. Iya, kuantitatif biasanya kalau kuantitatif itu ada 3 Mas, karena variabelnya Mas Jason ada 2. Jadi variabelnya yaitu yang pertama iklan, yang kedua yaitu brand kan. Nah, Ya. apakah iklan ini berpengaruh, biasanya ini gini pertanyaannya, apakah iklan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Starbucks kayak gitu? Apakah iklan berpengaruh positif terhadap apa tadi? Judulnya Mas Jason tadi apa ya? Terhadap minat pembelian, keputusan pembelian ya, terhadap Iya, Pak. keputusan pembelian di ya ada Bagubeng kayak gini. Ini rumusan pertama. Terus rumusan kedua, ini biasanya menanyakan di variabel keduanya, yaitu terkait dengan brand, yaitu ini. Terkait dengan brandnya, apakah brand tadi ya, cita merek biasanya ya, kalau bahasanya brand itu, iya Mas ya? Iya, baik. Merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen di Starbucks Gubeng kayak gitu. Terus yang ketiga itu biasanya ini Mas, terkait dengan biasanya yang ditanyakan yaitu apakah iklan dan citra merek itu secara simultan berpengaruh kayak gitu. Secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kayak gini. Jadi ada 3 pertanyaan biasanya kalau di penelitian kuantitatif itu seperti ini. Nah, nanti tujuan penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau tujuan penelitian ini yang di rumusan masalah sudah bisa dipahami Mas Jason? Iya, sudah bisa Pak, Bu. Terus yang di tujuan penelitian ini nanti menyesuaikan rumusan masalah. Jadi semisal ini kan tujuan penelitian menyesuaikan rumusan masalah ya. Jadi di tujuan penelitian ini nanti berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk apa? Yang pertama berarti ini untuk biasanya ini Mas, untuk mengetahui apakah iklan berpengaruh positif terhadap kayak gitu. Jadi hampir mirip kayak gini, tinggal diambilkan dari rumusan masalah. Jadi yang pertama yaitu apakah iklan berpengaruh itu, terus nomor 2-nya apakah brand atau citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Terus apakah iklan dan citra merek secara simultan ini berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian di Starbucks Gubeng tadi kayak gitu. Jadi ini ikut ya Mas ya, yang tujuan penelitian ini ikut di rumusan masalah. Ya. Nah, bisa dipaham sampai sini Mas? Ya, bisa Bu. Bisa dilanjut ya di manfaat dan manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis ini sudah benar seperti ini. Manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berarti di sini nomor 1, Mas. Manfaat teoritisnya yaitu untuk menambah pengetahuan, untuk menambah
referensi atau menambah kajian terkait dengan iklan dan citra merek itu tadi, khususnya terkait dengan di Starbucks itu tadi ya. Terus manfaat praktis, kalau manfaat praktis ini yaitu yang kita tulis yaitu di sini stakeholder-nya. Jadi kita rinci Mas, stakeholder dari penelitian penelitiannya Mas Jason ini siapa? Dari penelitian. Ini praktis kan, berarti nanti siapa sih yang bisa menggunakan hasil penelitiannya Mas Jason ini? Berarti kan di sini ada stakeholder-nya kan. Mungkin yang pertama siapa? Yaitu pihak siapa Mas? Kira-kira yang jadi stakeholder-nya mungkin dari pihak Starbucks kayak gitu ya. Ya. Pihak apa iklan ya? Iklan apa gimana? Pokoknya dari pihak Starbucks nanti mungkin yang tahu secara praktisnya Mas Jason ya, yang tahu istilahnya di situlah ya, yang menangani terkait dengan iklan dan brandnya itu, yaitu pokoknya dari Starbucks, dari pihak Starbucks, dari pihak Starbucks ini. Terus siapa lagi? Mungkin konsumen. Terus mungkin ada lagi Mas Jason? Apa ya? Iklan mungkin. Ya bisa apa ya? Yang bisa jadi stakeholder dari penelitiannya ini pihak Starbucks mungkin nanti untuk meningkatkan. Jadi ini bahasanya kayak gini. Kalau untuk secara praktis untuk pihak Starbucks, penelitian ini nanti berguna untuk kayak gitu Mas. Berguna untuk sebagai acuan dalam meningkatkan iklan atau teknik melakukan iklan ataukah meningkatkan brandingnya kayak gitu. Ini untuk pihak Starbucks. Untuk konsumen mungkin untuk konsumennya dengan hasil manfaat dari penelitian ini yaitu untuk konsumen sebagai acuan dalam membeli sebuah barang yang memiliki brand ataukah menganalisa iklan sehingga untuk dia memutuskan untuk membeli atau tidak membeli kayak gitu. Bisa dipahami Mas Jason? Ya bisa. Nah, jadi ini untuk secara praktis ini yaitu kita manfaatnya ke stakeholder itu apa sih kayak gitu, penelitian kita mungkin memberikan saran atau memberikan rekomendasi atau memberikan perbaikan kayak gitu. Bisa dipahami ya? Ini untuk manfaatnya. Terus yang selanjutnya yaitu kajian terdahulu. Kajian terdahulu ini biasanya nanti kita melihat dari penelitian terdahulu yang paling dekat, yaitu penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, untuk di kajian terdahulu ini, Mas, silakan dicari penelitian yang mirip, penelitian yang paling dekat, yang paling mirip, yang paling dekat dengan pembahasannya Mas Jason. Misal tadi kan iklan dan citra merek ya? Brand ya. Nah, berarti cari penelitian yang seperti itu. Nah, cari penelitian yang seperti itu ya Mas ya. Terus nanti di sini dituliskan. Kalau menuliskan di sini bagaimana caranya menuliskan di kajian terdahulu ini? Yaitu nama. Namanya siapa yang diambil ini? Misal punyanya Rere skripsi. Skripsi apakah tesis atau apa? Tesisnya universitas mana? Widya Mandalas misalnya.
Mandala. Terus judulnya Mas, judulnya ditulis. Judulnya punyanya Rere ini apa? Judulnya, terus habis itu hasil penelitian. Hasil penelitiannya Rere ini ditulis secara singkat. Hasil penelitiannya Rere ditulis secara singkat, terus nanti apa perbedaannya? Nah, mungkin terus paragraf berikutnya yaitu perbedaan dengan penelitian Mas Jason, penelitian Anda, Jason. Jadi misal, oh ini perbedaannya kalau di sana menggunakan teorinya apa, ataukah menggunakan kalau di sana itu seperti apa, pokoknya harus ada perbedaannya dengan teorinya skripsinya Mas Jason, penelitiannya Mas Jason, kayak gitu. Ini ya, ini komposisi yang ada di kajian terdahulu. Nih Mas. Nah, ini biasanya minimal 3 penelitian dahulu. Nah, sampai sini bisa dipahami Mas Jason? Ya, bisa. Terus metode penelitian nanti sesuaikan ya Mas ya. Ini metode penelitiannya yaitu kuantitatif kayak gitu, kuantitatif bla 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 bla, nanti dideskripsikan secara praktis. Oh, penelitiannya ini berada di Starbucks Gubeng, yaitu alasannya kenapa saya memilih Starbucks Gubeng, yaitu tadi diambilkan dari latar belakang karena di sana itu seperti ini loh, di sana itu udah maksimal tapi kok minat pembelinya masih sedikit kayak gitu, padahal dia brandnya sudah bagus, iklannya sudah bagus kayak gitu. Itu nanti alasan pemilihan tempat penelitiannya kayak gitu. Jadi metode nanti ditulis di sini, nanti dilihat aja Mas dari ketika Mas Jason ini memilih riset terdahulu, di sini nanti kan ada contohnya, oh metode penelitiannya seperti apa, nanti diambil aja di sini, di ATM, ambil, tiru, dimodifikasi, kayak gitu Mas. Oh iya, ini mohon maaf ada yang keliru, masih ada yang kurang kajian terdahulu. Oh di sini Mas harusnya di setelah kajian terdahulu sebelum metode, ini ada kajian pustaka. EF. Kajian pustaka. Nah, kalau kajian pustaka ini teori Mas. Teori. Isinya teori, tapi nanti kalau di proposal diisi secara singkat aja Mas. Jadi kalau teori secara singkat ya kalau di proposal teori singkat. Kalau ini kan punya Mas Jason, ini yaitu pengaruh iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian Starbucks Jalan Gubeng nomor 33 Surabaya. Berarti nanti yaitu teorinya Mas Jason yaitu meliputi itu iklan dan citra merek. Teori terkait dengan iklan dan citra merek. Teorinya ini nanti Mas, gunakan teori ini. Ini teorinya, teori yang digunakan nanti. Di sini ditulis saja secara singkat aja, paling 4 halaman cukup Mas, 4 halaman sudah cukup. Ini nanti di kajian pustaka. Ya, bisa dipaham ya untuk kajian pustaka sama metode penelitian Mas? Ya, bisa. Nah, terus ini nanti sistematika. Nah, baru kalau di sistematika penulisan ini nanti ditulis, oh bab 1 nanti saya akan membahas terkait dengan latar belakang. Oke. Mas, misalnya dideskripsikan. Ada bab 1 ini, 1 dalam penelitian
penelitian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah. Nah, ini bab 1 ini nanti yang ada di proposal, Mas. Yang ada di proposal itu ditulis di bab 1. Terus nanti bab 2 ini berisi terkait dengan teori. Teori iklan dan citra merek meliputi pengertian, terus apalagi pengertian iklan, pengertian citra merek, terus teknik ataukah bagaimana. Nanti indikator-indikator ditulis di sini semuanya. Ini jadi dari buku semuanya, Mas. Bab 2 ini yaitu isinya teori. Terus bab 3 ini nanti yaitu terkait dengan metode penelitian. Kalau di penelitian kuantitatif biasanya ini metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti yaitu penelitiannya Mas Jason ini menggunakan metode kuantitatif, terus sampelnya apa dan lain sebagainya. Ini di bab 3. Terus nanti di bab 4 4-nya yaitu terkait dengan pembahasan. Nah, pembahasan ini biasanya kan kuantitatif. Kuantitatif itu biasanya menggunakan tool, Mas, atau alat analisis, yaitu biasanya menggunakan SPSS atau Stata ataukah apa kayak gitu. Kalau di kampusnya Mas Jason biasanya menggunakan apa untuk kuantitatifnya? Pakai SPSS atau pakai apa? Saya lupa kalau yang itu, Bu. Oh gitu. Ya nanti dicari info aja ya. Nanti itu kalau pakai apa ya gitu. Ya. Untuk itunya, untuk analisisnya, alat analisisnya. Kadang ada kampus yang sudah tidak menerima SPSS sih. Jadi harus pakai alat analisis yang lain. Karena sekarang banyak sekali alat analisis itu. Itu aja sih, Mas. Terus nanti bab 5 yaitu kesimpulan aja. Kesimpulan. Ini yang ada di proposal ya, Mas ya. Terus yang terakhir yaitu daftar pustaka. Kalau ini ke bawah, ini nggak usah. Jadi di sistematikanya biasanya secara umum seperti ini. Tapi nanti coba dilihat buku pedoman dari kampusnya Mas Jason. Ini saya menyampaikan hanya segambaran umum saja. Mungkin sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan Mas Jason. Yang nggak ada sih. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada bisa diakhiri untuk Zoom meeting ini? Iya. Oh ya, tapi ini yang ibu kasih tulisannya dulu latar belakang ini perbaikannya ini saya minta filenya ya nanti saya bisa kerjakan gitu. Oh ini yang saya ketik ini tadi? Iya. Iya, ini nanti saya kirim ke Mas Jason ya. Yang ini tadi, yang catatan-catatan saya ini, saya kirim ke Mas Jason gitu ya? Ya, betul. Ya. Ya, bisa diakhiri Mas Jason? Ya, bisa Bu. Oh iya, terima kasih atas perhatiannya Mas Jason. Semoga bermanfaat dan pengerjaannya bisa lancar. Dan cukup sekian Mas Jason ya. Ya Bu. Nanti untuk selanjutnya bisa untuk chatting ya Mas ya. Oke Bu. Ya, terima kasih. Bisa silakan untuk live Mas. Iya.